kali ini kembali lagi di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Amanda di sini. Dan kali ini juga ditemani oleh rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Rana dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 14 sampai 28 Maret 2022. Iya, bener banget nih Rana. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang akan kita ulas ya. Nah, berita pertama hadir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberikan update dari G20 Energy Transitions Working Group pertama. Isu aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi bersih, dan peningkatan pembiayaan energi yang menjadi agenda ETWG G20 tahun ini. Anggota G20 tengah memperkuat pentingnya keamanan dan ketahanan rantai pasok energi di tengah tantangan ketidakpastian pasar ekonomi global. Transisi energi yang inklusif dan adil juga mendapat perhatian penuh selama sidang. Semua jenis teknologi dan bahan bakar penting untuk dipertimbangkan dalam mengakselerasi transisi energi sekaligus mempertimbangkan manfaat ekonomi. Selain itu, ada hal yang gak kalah penting nih Ran, yaitu mengenai rencana menekankan pentingnya memobilisasi pendanaan transisi energi, di samping prioritas pada aksesibilitas dan teknologi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya pendanaan dalam akselerasi transisi energi, dan G20 juga menjadi forum penting untuk memobilisasi kebutuhan tersebut. Tanpa adanya dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyediakan pendanaan, transisi energi tidak dapat on track. Semua negara G20 sepakat bahwa sidang ini harus menghasilkan deliverable yang lebih konkret. Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif dalam pembukaan sidang menyampaikan bahwa transisi energi merupakan sebuah strategi jangka panjang pencapaian net zero emission dalam meminimalisir perubahan iklim sekaligus menekankan emisi gas rumah kaca. Keterlibatan negara-negara G20 diharapkan menjadi stimulus untuk akselerasi program transisi energi. Terlebih, G20 telah memberikan kontribusi sebesar 80% dari perekonomian dunia. Kendati begitu, transisi energi harus menyesuaikan dengan kondisi dan target capaian di masing-masing negara. Selain itu, pengembangan research and development menjadi salah satu faktor penting bagaimana efisiensi teknologi berjalan mulus mendukung pemanfaatan EBT. Berita selanjutnya datang dari pengembangan biodiesel di Indonesia. Dikutip dari sdm.go.id, pengembangan biodiesel di Indonesia memiliki peran strategis dan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek. Implementasi biodiesel di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pemanfaatan biodiesel dengan implementasi biodiesel sebesar 30% pada tahun 2020. Sementara itu, pada dunia aviasi, uji terbang dengan menggunakan bioaftur 2,4% juga berhasil dilakukan dengan baik. Menurut Bapak Arifin Tasrif, penerapan mandatory biodiesel yang melibatkan multi-stakeholder bukan tanpa tantangan. Penting sekali untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi 3 kriteria utama, yakni layak secara teknis, dapat diandalkan secara ekonomi, dan dapat diterima secara politik serta membutuhkan komitmen dari semua pihak. Nah, tentu saja pengembangan biodiesel tidak akan berhenti pada B30 saja, karena Kementerian ESDM berencana untuk meningkatkan tingkat pencampuran lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau. Saat ini, kajian komprehensif sedang dilakukan, antara lain menyiapkan kajian teknoekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, penetapan standar kualitas produk, serta pengembangan industri pendukung. Kedepannya, Kementerian ESDM akan menerapkan indikator keberlanjutan, yakni indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk tahun 2022, Kementerian ESDM akan memulai implementasi indikator keberlanjutan biodiesel secara sukarela di sisi hilir. Biodiesel sebagai alternatif bahan bakar fosil yang dapat diandalkan telah menjadi peran strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek. Biofuel yang dihasilkan dari sumber terbarukan memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri pertanian dalam negeri, menstabilkan harga crude palm oil, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, mengurangi bahan bakar impor, menghemat devisa negara dan neraca perdagangan, menyediakan kesempatan kerja, serta untuk menjaga ketahanan energi. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak boleh berbenturan dengan pangan, pakan, dan pupuk, serta menghindari pembukaan lahan secara besar-besaran, yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2021, pangsa energi terbarukan telah mencapai 11,7% dari total bauran energi, dan biodiesel berkontribusi sekitar 35%. Semoga kedepannya Indonesia bisa mencapai target tersebut.
Nah, berita selanjutnya datang kembali dari proyek pembangunan pabrik katalis merah putih. Dikutip dari ekonomi.business.com, proyek pembangunan pabrik katalis merah putih telah mulai dilaksanakan melalui PT Katalis Sinergi Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024 akan memproduksi katalis-katalis yang sepenuhnya dikembangkan dan dipatenkan secara mandiri di dalam negeri. Produksi PT Katalis Sinergi Indonesia akan menghasilkan sekitar 800 ton katalis per tahun yang berasal dari dua lini produksi. Katalis merah putih yang diproduksi pada tahap awal terdiri dari katalis hydrotreating untuk keperluan Pertamina sebesar 64% dan katalis oleochemical untuk keperluan industri oleokimia di Indonesia sebesar 36%. Uji coba produksi skala industri atau komersial dari katalis merah putih telah berlangsung di kilang Dumai dan mampu menghasilkan produk diesel sebanyak 1.000 barel per hari. Sebelumnya, penelitian dan pengembangan formula karakterisasi dan uji kinerja katalis merah putih dalam skala lab dilakukan di Laboratorium FTI ITB, sedangkan pengujian skala pilot di RTI Pertamina. Bapak Arifin Tasrif juga mendorong agar sinergi antara BUMN ini terus ditumbuh kembangkan dari proses inovasi menjadi industri. Karena di Indonesia mengharapkan intelektual dan badan usaha terus bersinergi melakukan penelitian yang bisa menghasilkan teknologi untuk mengisi keperluan bangsa ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan dan kemandirian di segala bidang. Nah, berita selanjutnya ini kalah menarik juga nih, yaitu mengenai reformasi subsidi yang akan tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan. Reformasi subsidi energi dinilai akan memberikan ruang fiskal di APBN sehingga bisa menaikkan anggaran sektor lain seperti bansos, pendidikan, dan kesehatan. Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran. Dalam webinar reformasi subsidi bahan bakar fosil di G20, beliau mengatakan bahwa reformasi subsidi energi harus selalu melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui mekanisme bantuan cash transfer untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Indonesia sendiri sudah pernah melakukan reformasi subsidi energi pada tahun 2015. Ketika itu, pemerintah menghapus subsidi BBM premium, subsidi tetap untuk solar, dan menghapus 12 golongan pelanggan listrik dari daftar penerima subsidi. Hasil dari reformasi subsidi energi pada tahun 2015 adalah ruang fiskal yang signifikan di APBN. Anggaran subsidi energi turun dari 341 triliun menjadi hanya sebesar 119 triliun atau hemat sekitar 65%. Penambahan ruang fiskal tersebut memungkinkan pemerintah untuk menaikkan anggaran sektor lain seperti infrastruktur dan dana bantuan sosial serta anggaran untuk pendidikan dan juga kesehatan. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo, mengatakan, dalam masalah G20 dan transisi energi dalam presidensi G20, Indonesia masih ada dalam 3 isu utama. Masalah kesehatan global yang belum kondusif, transformasi ekonomi berbasis digital, kemudian transisi menuju energi yang berkelanjutan. Dalam menyikapi transisi energi menuju pemulihan dan produktivitas berkelanjutan, yakni dengan memperkuat energi bersih global dan juga transisi yang adil, salah satunya melalui sekuritas aksesibilitas energi. Pemerintah juga mengejar kemajuan aksesibilitas dengan tidak meninggalkan hak siapapun. Policy Advisor and Lead Indonesia, International Institute for Sustainable Development, mengatakan reformasi subsidi energi harus terus dilakukan lebih baik diberikan untuk energi baru terbarukan. Chief Economist Ministry of Ecological Transition of Italy, Aldo Ravazzi, mengatakan permasalahan di Indonesia dan Italia cukup serupa terkait permasalahan dalam melakukan transisi energi. Oleh karena itu, penting sekali mempertimbangkan reformasi energi dalam kerangka berpikir yang luas untuk mencapai transisi energi. Dan untuk berita terakhir ini, ada pemerintah yang mendukung penggunaan produk lampu LED dalam negeri dengan kolaborasi garap proyek EDI Light. Retrofit lampu LED atau Light Emitting Diode pada alat penerangan jalan atau APJ adalah penerapan efisiensi energi yang merupakan salah satu langkah dalam transisi energi menuju net zero emission dari sisi permintaan atau demand. Seiring dengan bertambahnya panjang jalan dan APJ baru di Indonesia, kebutuhan energi juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya untuk mengendalikan konsumsi energi pada APJ dengan efisiensi energi melalui penggunaan lampu yang berteknologi tinggi dan efisien energi.
Kementerian SDM bekerja sama dengan United Nations Development Program atau UNDP dan United Nations Environment Program atau UNEP melaksanakan proyek AD Light yang didanai oleh Global Environment Facility. Proyek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan teknologi lampu efisiensi tinggi melalui transformasi pasar nasional sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. AD Light berfokus untuk mendorong penetrasi pasar lampu hemat energi atau lampu LED dengan menerapkan proyek percontohan sistem pencahayaan hemat energi pada APJ melalui skema pembiayaan yang tentunya inovatif. Proyek percontohan yang dilakukan APJ di Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan melakukan penggantian lampu atau retrofitting pada 9 lokasi ruas jalan sejumlah 552 titik lampu kilat PJU LED produksi dalam negeri, itu sejumlah 340 HPS dan sisanya 212 PJU LED dengan LED yang lebih hemat. Hasil penghematan energi yang dihasilkan pada kegiatan retrofit APJ ini sebesar 125.732,28 kWh per tahun atau dapat menghemat anggaran mengeluarkan untuk membayar listrik per tahun sebesar 180 juta atau sebesar 50% dari rata-rata pembayaran listrik, yaitu sebesar 360 juta. Adapun dukungan kegiatan retrofit ini berkontribusi pada pengurangan gas rumah kaca sebesar 202,43 ton CO2 per tahunnya. Head of Environment Unit dari UNDP Indonesia, Bapak Agus Prabowo, mengatakan bahwa pemasangan LED yang hemat energi menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia pada dunia internasional untuk mendorong efisiensi energi, bahwa penghematan energi akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca yang merupakan komitmen Indonesia untuk menangani perubahan iklim. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan juga ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin nih mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget nih dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Randa dari Bincang Energi. Dan saya Amanda dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa ya di BES 2 minggu ke depan.